mortalitas stunting sudah sangat banyak terjadi. Untuk itu sebaiknya jika intervensi spesifik ini lebih ditingkatkan kembali. Saya berharap pemerintah lebih teliti lagi dalam membuat studi kelayakannya, sehingga semua aspek terpenuhi teknis, sosial, ekonomi, dan antropologinya. Kadang-kadang ada satu kebijakan yang baik untuk suatu sektor, tetapi tidak baik untuk sektor lain dan menimbulkan satu hal yang tidak fair. Pemirsa, jumpa lagi kita dengan PH dan H Public Policy Corner. Saya Agus Pambagio, Managing Partner dari PH dan H Public Policy Interest Group. Kali ini akan melakukan review saja ya tentang 4 kebijakan pokok atau utama yang kita lakukan penelitian, riset, dan amatannya, yaitu terkait infrastruktur, pandemi COVID-19, perdagangan dan industri, kemudian stunting. Pertama, kita akan bahas soal infrastruktur yang saat ini sedang gencar-gencarnya dibangun oleh pemerintah, yaitu infrastruktur tol, infrastruktur pelabuhan, infrastruktur bandara, dan kemudian infrastruktur kereta, yaitu kereta cepat Jakarta-Bandung. Kita tahu bahwa membangun infrastruktur itu harus lengkap, artinya harus terkoneksi. Kita membangun bandara harus ada aksesnya. Kita bangun pelabuhan juga demikian. Kita bangun jalan tol juga harus ada bangkitan ekonominya. Begitu pula dengan kereta cepat, sehingga uang yang dikeluarkan untuk pembangunan infrastruktur yang mahal-mahal itu bisa at least kembali atau bermanfaat untuk masyarakat. Karena infrastruktur dibangun adalah untuk supaya pertumbuhan ekonomi di daerah-daerah yang dilalui oleh infrastruktur itu tumbuh. Nah, mari kita kaji satu persatu. Jalan tol. Jalan tol itu di Pulau Jawa saja sudah kurang lebih 1.000 km, di mana Sumatera juga menjelang itu terus dibangun. Persoalannya, jalan tol di Jawa, Trans Jawa Tol dan Trans Sumatera Tol itu seringkali rusak. Ya, seringkali diperbaiki, sehingga itu mengganggu kelancaran. Kenapa bisa begitu? Karena tadi kualitasnya kurang baik karena perencanaannya juga tidak terlalu baik. Dan yang penting pengawasan dalam program pembangunan itu kurang baik. Sehingga bisa-bisa uang keuntungan mengelola jalan tol itu digunakan untuk memperbaiki. Kalau kita perhatikan sekarang, saya baru kembali dari Trans Jawa, itu perbaikannya banyak sekali. Puluhan perbaikan dilakukan di sepanjang jalan tol Trans Jawa. Itu cost-nya besar sekali. Sehingga ini yang harus diperbaiki ke depan. Ya, ketika membangun jalan tol dimanapun harus baik. Supaya cost operational cost atau biaya operasi dari jalan tol itu tidak mahal. Trans Sumatera sama, di selatan mulai Lampung ke Palembang sudah banyak kerusakan juga, padahal itu relatif baru. Jadi itu yang harus diwaspadai. Nah, terkait dengan jalan tol tentu banyak hal-hal yang perlu diperbaiki, misalnya pelarangan truk odol, overdimensi, overload itu harus dilarang masuk karena itu akan merusak jalan tol. Itu jalan tol. Sekarang kita lihat bandara. Bandara itu untuk membangun bandara itu ada Permen Hub nomor 39 tahun 2019. Di mana kalau di Jawa jarak antara bandara satu dengan kedua itu harus 100 km minimal. Tetapi di Jawa ada yang kurang dari 100, misalnya Cilacap dengan Bandara Purbalingga itu hanya 65 km. Itu harusnya tidak boleh dibangun. Ya, akibatnya apa? Bandara itu tidak ada yang naik sekarang. Ya, kemudian ada bandara yang dibangun tanpa ada aksesnya, yaitu Kertajati. Meskipun sekarang jalan tolnya sudah hampir selesai, tetapi sudah 2-3 tahun tidak bisa beroperasi dengan full sehingga itu merugikan. Kemudian bandara juga dibangun selain sangat berdekatan, juga tadi interkoneksinya kurang, sehingga secara cost buat negara ini merugikan karena tidak ada penumpang yang naik, apalagi masa pandemi sekarang. Nah, yang menjadi concern di jalan tol di Jawa itu adalah adanya kanibalisme antara jalan tol dengan bandara. Di daerah Joglo Semar, Jogja, Solo, Semarang, itu penumpangnya turun 70%. Selain pandemi juga karena semua pindah ke jalan tol.
Nah, sehingga pada perencanaannya ini harusnya menjadi lebih matang. Semoga di pembangunan berikutnya ini menjadi matang sehingga tidak terjadi kanibalisme. Ada yang terlupa yaitu soal bukan penjualan tapi kerjasama antara bandara nasional kita dengan pengelola bandara asing. Tentu boleh-boleh saja, tetapi kita harus hati-hati kalau kita melakukan kerjasama dengan pihak asing. Contoh Kuala Namu bekerjasama dengan perusahaan India. Kemudian juga Batam, Bandara Batam kerjasama dengan Incheon dari Korea. Kemudian akan ada lagi kerjasama-kerjasama berikutnya karena kita sudah tidak sanggup lagi membangun dengan full biaya dari KPBU kah atau dari anggaran pendapatan dan belanja negara. Sehingga kerjasama ini harus dilakukan. Boleh-boleh saja, tetapi harus hati-hati ikuti semua peraturan perundang-undangan yang ada supaya tidak terjadi permasalahan di masa yang akan datang. Pelabuhan juga begitu. Pelabuhan hampir setiap jengkal, istilahnya dekat gitu ya, itu dibangun pelabuhan. Kemudian juga tidak menghitung kedalaman dari pelabuhan. Nah, ini juga menjadi cost nantinya yang tidak bisa diapa-apakan. Misalnya pelabuhan yang dibangun dengan DAS, daerah muara arian sungai. Itu sungai kita sedimentasinya tinggi. Sehingga itu akan terus menumpuk sedimentasi di pelabuhan dan itu membuat pelabuhan itu tidak bisa optimal beroperasi. Ya, contohnya yang banyak sekali contoh di Pulau Jawa, pendangkalan tinggi. Nah, kemudian juga ada yang berdekatan, misalnya kan di Jawa ada pelabuhan Tanjung Priok, Patimban, Cirebon, kemudian akan dibangun Kendal dan seterusnya, ada Semarang, terus ada Surabaya dan seterusnya. Sehingga itu berdekatan. Ini yang harus diatur supaya nilai ekonomis untuk pertumbuhannya bisa optimal. Lalu kereta cepat. Kereta cepat juga sama. Dari awal kami sudah katakan ini proyek sangat mahal dan tidak dibutuhkan untuk Jakarta Bandung, tetapi tetap dipaksakan dibangun dan akhirnya sekarang harus pemerintah harus mengeluarkan anggaran untuk penyelesaian kereta cepat sebesar lebih dari 4T. Ini belum selesai, ini hanya untuk butuh jadi keretanya saja, jadi jalur dan keretanya siap dioperasikan. Biaya operasinya belum. Berapa harga tiket, berapa biaya operasi per harinya atau per tripnya, itu belum sampai dibahas ke sana. Sehingga ini juga menjadi persoalan apakah iya infrastruktur ini bagus untuk publik. Jadi sekali lagi, infrastruktur untuk sebuah bangsa atau negara itu harus dibangun ketika ekonomi kita mau tumbuh. Tetapi membangun infrastruktur harus dengan perencanaan yang matang. Harus melibatkan ahli konstruksi, arsitek, dan sebagainya, sampai ahli soal manusia, antropologi. Karena memindahkan manusia itu ada caranya, ada modelnya, ada metodenya. Jadi ini harus lengkap, baru nanti kita lihat. Sehingga pembangunan infrastruktur dan pertumbuhan infrastruktur itu terukur dan betul-betul bisa dinikmati oleh masyarakat. Kami juga menyoroti tentang penanganan pandemi COVID-19 ini. Pada awalnya terkesan pemerintah gagap, tidak menutup pelabuhan, kemudian lockdown yang malah bertentangan satu dan lain. Sehingga pada saat itu kami menulis buku ini tentang penanggulangan COVID-19, di mana isinya juga merekomendasikan kepada pemerintah beberapa kebijakan yang sebaiknya diambil. Namun kemudian terjadi banyak perbaikan terhadap kebijakan publik atas penanganan pandemi ini. Secara umum, menurut angkanya World Meter misalnya, penduduk Indonesia ini nomor 4 di dunia, tetapi angka yang terinfeksi nomor 14, itu sudah menunjukkan indikasi yang bagus. Jumlah yang dites memang tidak terlalu besar dalam rasio dengan jumlah penduduk dibandingkan negara lain, tapi sudah banyak kemajuan. Dari awalnya dulu sehari cuma 50 ribuan, sekarang sudah 300 ribuan, kadang-kadang lebih. Sehingga dengan demikian jumlah yang dites pun sudah bagus. Hasilnya menjadi baik. Active case sangat kecil dibandingkan negara lain. Angka vaksin termasuk 5 yang terbaik di dunia, baik dari jumlah yang divaksin maupun rasionya terhadap penduduk. Angka yang lain yang bagus adalah resiliensi atau ketahanan terhadap COVID yang dilansir oleh Bloomberg.
Ada 12 faktor itu, ada jumlah kematian, jumlah vaksinasi, jumlah angka positif, kasus 1 bulan, kasus 3 bulan, sampai Human Development Index, sampai rute global penerbangan. Jadi overall sekali antara penanganan penularan virus ini dan juga pertumbuhan sosial ekonomi atau batasan terhadap sosial ekonomi. Pada bulan Juni yang lalu Indonesia nomor 53, terburuk itu dari yang diteliti. Pada bulan November sudah nomor 19, jauh lebih baik. Sehingga dengan demikian barangkali yang harus diperbaiki hanya pada masalah konsistensi saja. Selanjutnya kami akan juga melakukan evaluasi terhadap perindustrian dan perdagangan. Yang dimaksud perindustrian perdagangan di sini bukan Kementerian Perindustrian atau Kementerian Perdagangan, tetapi dunia industri dan perdagangan secara umum. Beberapa kebijakan publik tentu menyangkut bagaimana perlindungan masyarakat terhadap kesehatan, bagaimana meningkatkan industri dalam negeri, meningkatkan tingkat komponen dalam negeri, bagaimana agar industri juga memperhatikan lingkungan hidup, kelestarian lingkungan, bagaimana juga membentuk kompetisi yang fair. Semua bagus apa yang akan dilakukan atau apa yang akan diambil kebijakan atas hal itu. Namun demikian dalam pelaksanaannya tidak sebagus apa yang diharapkan. Terhadap perlindungan kesehatan masyarakat bagus, tetapi ternyata juga menurut evaluasi kami berdampak kepada lingkungan hidup, berdampak pada kompetisi menjadi tidak fair, berdampak pada diskriminasi. Hal ini yang patut menjadi perhatian. Berikutnya juga kebijakan yang dikenakan pada industri hulu, padahal industri hilir, tapi persoalannya adalah di industri hulu. Misalnya komponen dalam negeri harus sekian persen pada industri hilir, tapi industri ini sangat tergantung pada industri hulunya. Industri hulunya tidak siap. Bagaimana mungkin dia meningkatkan komponen dalam negeri kalau industri dalam negerinya sebagai komponen, sebagai bahan bakunya tidak ada. Nah, hal ini yang seringkali menimbulkan persoalan gitu. Lalu kebijakan publiknya lalu menjadi tidak bijak begitu karena tidak terkait atau mempengaruhi hal lain yang menimbulkan masalah baru pada bidang lainnya. Juga masalah penegakan hukum. Kebijakannya sudah bagus tapi tidak dilaksanakan gitu. Dan itu tidak apa-apa gitu. Nah, hal-hal ini yang patut menjadi perhatian. Sekali lagi tujuannya semuanya bagus gitu. Tetapi di dalam pelaksanaannya kurang komprehensif, kurang memperhatikan dampak terhadap lainnya, kurang harmonis dengan peraturan sektor lainnya, dan juga kurang di dalam penegakan hukumnya. Saya kira demikian evaluasi secara umum terhadap perindustrian dan perdagangan. Stunting saat ini masih menjadi isu strategis yang perlu diperhatikan oleh pemerintah. Dikarenakan stunting ini bukanlah sebuah permasalahan yang terjadi pada anak usia dini, bayi atau balita, melainkan permasalahan yang menyangkut lintas generasi. Dikarenakan stunting yang tidak teratasi akan mempengaruhi kualitas SDM masyarakat Indonesia di masa yang akan datang. Saat ini pemerintah Indonesia telah menetapkan target penurunan prevalensi stunting, yaitu sampai dengan angka 14% yang tertuang dalam Perpres nomor 72 tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting. Adapun realisasinya saat ini adalah sebesar 27,67% menurut BPS dan Litbangkes. Akankah pemerintah Indonesia mampu menurunkan prevalensi sampai dengan target yang ditetapkan? Untuk mencapai target tersebut, sekiranya pemerintah perlu mempertimbangkan kembali arah kebijakan penurunan stunting tersebut, di mana dalam Perpres tersebut terlalu banyak atau sebagian besar yang diatur adalah mengenai intervensi sensitif. Sebaiknya jika intervensi sensitif dan spesifik ini dilakukan secara konvergen, di mana saat ini sudah banyak sekali balita stunting. Untuk itu perlu dilakukan intervensi spesifik dengan intensitas yang cukup tinggi. Seiring dengan peningkatan intervensi sensitif, di mana balita stunting pun akan turun, dan kemudian secara otomatis intervensi spesifik pun juga akan turun. Namun justru yang terjadi adalah di dalam Perpres tersebut tidak diatur
mengenai bagaimana penanganan bayi stunting atau balita yang sudah tervonis stunting. Padahal mereka hanya memiliki kesempatan selama 1000 hari pertama kehidupan sebelum mereka benar-benar mengalami kondisi stunted, yang menurut WHO kondisi ini sifatnya adalah irreversible. Adapun hal-hal pokok yang masih perlu diperhatikan dan dipikirkan kembali adalah yang pertama, bahwa Indonesia masih memiliki resiliensi yang buruk terhadap penanganan stunting. Kita dapat mencontoh pada penanganan COVID, di mana apabila ditemukan bayi stunting, kita dapat melakukan tracing, dan kemudian kita testing, dan selanjutnya kita lakukan treatment. Dan yang kedua adalah mengenai pengorganisasian penanganan stunting itu sendiri. Sangat banyak sekali kementerian, lembaga, atau institusi, bahkan pemerintah daerah yang ikut diatur dalam Perpres nomor 72 tersebut. Dan yang paling penting adalah bagaimana BKKBN dan Kemenkes ini dapat bekerja sama, berkoordinasi agar dapat dibentuk sebuah sistem yang efisien dan efektif untuk mempercepat penurunan angka stunting tersebut. Dan kemudian yang ketiga adalah sebenarnya saat ini telah ada Permenkes nomor 29 tahun 2019, yaitu mengenai pemberian PKMK sebagai intervensi spesifik terhadap anak yang sudah dinyatakan stunting oleh dokter. Akan tetapi sayangnya Permenkes ini masih belum dapat dilaksanakan atau diimplementasikan, dikarenakan masih diperlukan Juknis yang mengatur para tenaga kesehatan di lapangan, yang akan tetapi Juknis ini tersendiri pun masih belum siap atau masih belum disusun. Sampailah kita di penghujung pembahasan kaleidoskop kebijakan publik tahun 2021. Kita semua sudah membahasnya dengan rinci dan saya akan memberikan kesimpulan di persoalan infrastruktur. Kami berharap pemerintah tetap terus membangun infrastruktur demi kemajuan bangsa ini, demi pertumbuhan ekonomi dan perbaikan sosial masyarakat Indonesia. Tetapi untuk itu, saya berharap pemerintah lebih teliti lagi dalam membuat studi kelayakannya, sehingga semua aspek terpenuhi teknis, sosial, ekonomi, dan antropologinya, supaya pembangunan infrastruktur menjadi lebih baik dan bisa bersama-sama pembangunan dengan infrastruktur lainnya, sehingga secara bersama-sama bisa digunakan secara optimal untuk masyarakat. Untuk masalah stunting, saya persilakan Sofi untuk menyampaikannya, dan nanti dilanjutkan Pak Edi untuk masalah pandemi dan juga industri serta perdagangan. Silakan Sofi. Baik, terima kasih Pak Agus. Stunting ini sampai dengan saat ini masih terus dibicarakan dan dibahas oleh berbagai pemangku kepentingan. Mengingat bahwa banyak sekali sekitar 20 kementerian atau lembaga atau institusi bahkan Pemda yang diatur dalam Perpres nomor 72 tahun 2021 ini. Namun bagaimana sih di lapangan kenyataan yang terjadi? Saat ini kita itu sedang berlomba-lomba untuk memulihkan tinggi badan dan juga perkembangan kognitif dari anak ini sampai dengan 1000 hari pertama kehidupan. Sampai dengan anak ini tidak benar-benar stunted. Untuk itu sebaiknya adalah pemerintah mulai mengurangi membicarakan wacana apa yang akan diambil dan lebih fokus bagaimana langkah pelaksanaannya di lapangan. Kemudian yang kedua adalah saat ini arah kebijakan pemerintah adalah lebih fokus kepada intervensi sensitif. Padahal balita stunting sudah sangat banyak terjadi, untuk itu sebaiknya jika intervensi spesifik ini lebih ditingkatkan kembali dan fokus untuk memulihkan balita yang sudah stunting dengan memberikan obat yang diresepkan oleh dokter, yaitu jika menurut Permenkes nomor 29 tahun 2019 adalah PKMK. Begitu Pak Agus. Terima kasih Sofi. Pak Edi, kalau ada pesan penutup. Terima kasih Pak Agus. Evaluasi saya Pak Agus saya sampaikan mengenai penanganan pandemi jauh lebih baik dibandingkan pada saat awal pandemi COVID-19. Ukuran yang paling baik kalau menurut saya memang resiliensi itu, karena 12 faktor yang dilihat, tidak hanya dari sisi angka positif, tidak hanya dari aktif, tapi juga dari sisi ekonomi. Dan angka resiliensinya menunjukkan perbaikan yang signifikan. Kalau toh ada catatan kecil barangkali hanya pada masalah konsistensi saja. Seperti yang terakhir ini kita lihat mau PPKM 3,
tidak jadi, mau diadakan penyekatan, tidak jadi, dan sehingga lalu menjadi terkesan tidak pede gitu. Padahal sebetulnya sudah harus pede karena hasilnya menunjukkan hal yang baik. Mengenai dunia industri dan perdagangan, beberapa catatan dari yang kita lihat, intinya barangkali harus lebih komprehensif gitu, meninjau dari berbagai aspek setiap kali kita menetapkan suatu kebijakan. Apakah kebijakan di hilir itu akan berpengaruh pada kebijakan di hulu atau sebaliknya, atau kebijakan hilir tidak dapat didukung oleh kebijakan hulu atau sebaliknya. Juga fairness gitu. Kadang-kadang ada satu kebijakan yang baik untuk suatu sektor tetapi tidak baik untuk sektor lain dan menimbulkan satu hal yang tidak fair. Juga harmonisasi. Bagus untuk kenaikan pertumbuhan industri tapi mempengaruhi lingkungan hidup. Tetapi mempengaruhi pendapatan negara dan sebagainya. Dan itu menurut saya kata kuncinya atau boleh dikatakan satu rekomendasi kecil gitu, sebaiknya dibuat analisis dampak kebijakan. Itu sepertinya itu jarang dilakukan. Dengan analisis dampak kebijakan maka akan dapat otomatis akan melihat dari semua aspek secara komprehensif. Saya kira itu aja catatan saya Pak Agus. Baik, terima kasih pemirsa. Demikian pembahasan kita tentang Kaleidoskop Infrastruktur tahun 2021. Kami bertiga mengucapkan selamat hari Natal dan Tahun Baru 2022. Semoga kita tahun depan menjadi lebih sehat, lebih semangat untuk membangun Indonesia yang lebih baik. Dan sampai jumpa tahun depan. Terima Terima kasih. kasih.